Sebentar lagi pelatihannya kita akan mulai. Oke, baik. Sudah mulai terlihat yang open cam. Baik, Bapak Ibu, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat di siang hari ini. Sehingga kita sampai sore nanti bisa semangat dalam acara ini untuk mendapatkan satu dua hal yang bermanfaat. Hari ini kita sudah berada di pertemuan ke-6, yang berarti tinggal satu materi lagi di bulan depan yang akan dibahas dalam program Akubang Mastermind Session kedua. Tapi Akubang Mastermind Session ketiga akan segera hadir bersama kita Bapak Ibu, yang tentunya tidak kalah seru dengan program tahun ini. Dan akan lebih banyak lagi profesional trainer yang kita akan undang bersama di Akubang Mastermind Session 3. Kami juga menunggu partisipasi Bapak Ibu untuk kembali bersama-sama kita belajar di program Akubang Mastermind Session ketiga. Dan untuk hari ini kita bertemu dalam topik Customer Relation Management bersama profesional trainer kita yang luar biasa pada sore hari ini. Sebentar lagi saya akan panggil dan perkenalkan Ibu cantik kita. Dan saya perkenalkan diri dulu. Saya Ayu Kurnia yang akan memandu jalannya pelatihan hari ini. Untuk yang pertama saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua untuk mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu di kolom chat untuk mengisi linknya. Dan saya berharap untuk partisipasi dari Bapak Ibu seluruh peserta untuk aktif nanti di kolom chat untuk menjawab pertanyaan yang akan ada, dan juga bisa langsung raise hand dan unmute untuk kita sharing bersama di sini. Oke, baik. Untuk hari ini saya akan ditemani Ibu cantik, profesional trainer yang luar biasa, Ibu Susana Chandra. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik, yuk. Apa kabar semuanya? Teman-teman sekalian, Kabar apa baik kabar? juga Selamat Ibu. sore. Selamat sore. Oke, Ibu, untuk hari ini eh, materinya sungguh menarik, Ibu. Kita mungkin baru pertama nih untuk materi Customer Relation Management ini, Bu. Boleh dong Ibu kisi-kisinya sedikit sebelum kita masuk ke materi, kisi-kisinya sedikit. Mungkin apa pentingnya nih kita belajar CRM hari ini, Ibu? Oke, thank you Ayu. Selamat sore semuanya. Kalau kita bicara CRM, biasanya orang CRM gitu kan. Um, CRM itu sebenarnya Customer Relationship Management. Jadi ini ada relate sama manajemen. Nah, sebenarnya semua orang secara sengaja atau tidak sengaja ini pasti melakukannya ini. Cuma yang kita mau lakukan dengan adanya CRM ini sebenarnya bagaimana caranya secara terstruktur, terorganisir, dan secara konsisten kita bisa mendeliver best service sebenarnya. Ujung-ujungnya ini memberikan service yang paling terbaik untuk customer. Sehingga balik lagi kalau customer diberikan best service kan dia akan menjadi customer yang loyal. Saya yakin teman-teman tuh juga sudah banyak melakukannya. Cuma kadang-kadang pikir kok berhasil yang sama yang ini, kalau sama ibu yang itu kok nggak berhasil ya? Kok cara yang seperti ini kayaknya kemarin efektif, kok sekarang tidak? Ada inkonsistensi. Nah, Customer Relationship Management itu sebenarnya untuk meningkatkan akurasi kita dalam kita memberikan service yang notabene adalah keinginan kita kan memberikan service yang paling baik sehingga customer loyal,
profitability berarti meningkatkan gitu. Pekerjaan kita menjadi jauh lebih mudah. Itu sebenarnya tujuan kita hari ini. Kita sama-sama belajar lah ya. Saya juga banyak sekali mengalami tantangan lah dalam relationship management ini. Rumit gitu ya. Tetapi ini akan menggabungkan tools. Tools itu jadi ada software atau ada aplikasi yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Itu sebenarnya dari CRM tersebut. Semoga kita bisa sama-sama sharing ya. Karena saya juga banyak mengalami tantangan juga gitu loh. Ya, gitu yuk. Oh, wow, wow, menarik Ibu, menarik banget ini materi kita hari ini Ibu. Untuk Hmm, mempersingkat waktu, boleh ya Ibu kita langsung mulai aja. oke, saya langsung share ya. Siap Oke. kan Ibu untuk waktunya. Mm-mm. Bentar ya. Oke, saya share ya. Oke. Nah, apakah di layar sudah terlihat? Ya, Sudah, terlihat dengan sudah oke? Ibu, Terlihat ya? sudah Oke, oke. oke. Alright. Nah, kita mau sebenarnya the first page itu sebenarnya introduction. Ini semuanya pesertanya dari mana ya, yuk? Kalau boleh saya tahu, yuk. Kita dari seluruh Indonesia nih Bu, kita dari ujung ke ujung kita ada, dari Samarinda juga ada, dari Bali juga ada Bu. Oke. Oke, 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 Jadi oke. Jadi belum belum tentu semuanya kenal saya ya. Gaya sekali nih. ya. Oke, oke, oke. Mungkin mungkin perkenalkan dulu diri saya ya, teman-teman ya. Oke. Nama saya Susana Chandra. Memang kalau dilihat dari namanya bisa tahu kira-kira saya ini ada hubungannya apa dengan Pak Alex P. Chandra. Jadi beliau adalah kakak saya yang nomor satu, saya sendiri anak nomor dua. Experience saya sebenarnya lebih banyak di finance dan juga sebagai business owner, jadi di entrepreneur. Ya, dulunya saya bekerja sebagai consultant di corporate finance, tapi kemudian saya beralih menjadi entrepreneur dengan uh, saya seorang entusias dengan filantropi, yaitu dengan suatu organisasi pengabdian saya yang namakan Rotary. Edukasi saya sendiri, saya adalah lulusan dari UGM yang kemudian berkesempatan mendapatkan beasiswa untuk belajar di New South Wales University di Sydney sebagai Master of Commerce di Advanced Specialization in Finance. Setelah melanglang buana sekian lama, 18 tahun yang lalu saya akhirnya mendarat di Pulau Bali ini dan sekarang Bali menjadi hometown saya. Bisnis saya selain membantu di BPR ya, tapi saya juga lebih banyak berkecimpung di real estate sekarang. Jadi di construction sama di hospitality industry. Dan sering-sering karena memang memiliki keinginan berbagi ya, teman-teman kadang-kadang minta ajak sharing-sharing seperti ini, seperti yang kita lakukan dengan Aku Bank ini. Kalau masalah training-training ya lumayan rajin ikut terus berbagai macam training yang saya rasa tetap ada satu atau dua atau tiga yang kita bisa petik dari 1,5 jam ataupun kadang-kadang 2 jam yang kita spend dalam kita mengikuti berbagai training. So, siang hari ini jadi demikian perkenalan saya. Saya ibu dari 2 orang anak. Anak saya satu ada di London, dia bekerja di London. Kemudian anak saya yang bungsu itu sudah di Melbourne dan dia juga sudah bekerja di Melbourne. Jadi ibu yang sudah anak-anaknya sudah keluar dari rumah sekarang. Oke, teman-teman sekalian. Pada saat selesai kita berbincang-bincang, waktu kita 1,5 jam, nanti Ayu akan menginformasikan kalau time kita udah almost habis ya Yuk ya. Karena kalau lagi ngobrol memang sometimes lupa jam. Nah, pada akhir dari session ini, kita sama-sama akan belajar, paling tidak kita tahu apa itu customer relationship management, fungsinya apa, dan kenapa itu penting buat kita semua. Ya,
Juga kita akan belajar ada beberapa macam tipe dari customer relationship management. Aplikasinya dalam bisnis kita, dalam pekerjaan Bapak Ibu sekalian itu seperti apa? Kemudian tools yang sudah available di market seperti apa? Ya, ini udah banyak yang bikin juga gitu loh. Tetapi biasanya tools itu tidak ready langsung di-adopt, harus diintegrasikan. Nah, berbagai tantangan yang dalam implementasi, ini juga yang banyak sekali dihadapi ya. Kemudian by the end of the day, so saya harus berharap kita sudah melakukan lesson learn. By the way, saya tuh lagi pinjam salah satu ruangannya di BPR Lestari, jadi ada yang masuk kaget juga dia. Oke, nah saya mau ajak teman-teman dulu nih. Let's share ya dengan satu atau dua kata. Silakan dimasukin ke chat box itu untuk menggambarkan pengalaman terbaik atau terburuk sebagai pelanggan atau sebagai anggota dari tim. Silakan supaya kita bisa sama-sama tahu. Silakan masukin ke chat box ya. Satu atau dua kata yang menggambarkan pengalaman terbaik atau terburuk sebagai pelanggan dan juga sebagai teamwork ya, anggota dari teamwork. Silakan kita lihat di chat kita ya. Apakah sudah ada yang menuliskan? Eh, Zoom itu memang agak susah ya, tapi saya rasa kalau kita tetap berintegrasi, ini berkolaborasi, saling memberikan chat dan merespon, saya rasa kita bisa membuat 1,5 jam ini bermanfaat buat kita semua ya. Saya tunggu kira-kira ada pengalaman apa. Kalau saya sendiri, saya kadang sering frustrasi kalau misalkan mengajukan pertanyaan ke contoh nih airlines, karena saya tidak bisa mendapatkan tidak bicara dengan orang. Dan biasanya kalaupun saya bicara dengan orang, pertanyaannya satu sama lain akan diulang-ulang, diulang-ulang. Itu adalah pengalaman yang terburuk mengenai customer service kalau buat saya. Mungkin teman-teman ada yang berbeda, silahkan ditulis. Jadi kita bisa bisa tahu apakah saya cuma sendiri aja dengan pengalaman ini. Apakah ada yang ada yang senang-senang aja ditanya pertanyaan yang sama untuk hal yang sama walaupun pada saat masalah tersebut belum diselesaikan. Silakan, saya tunggu ya. Monggo, semakin kalian bisa berespon, semakin kita bisa bikin 1,5 jam ini worth your money ya, worth your time juga. Saya rasa semua orang juga sibuk. Nggak ada, belum ada yang chat. Ayu, apakah ada yang chat? Di kolom chat belum ada, Ibu. Belum ada. Silahkan Bapak Ibu, mungkin bisa langsung raise hand juga. Atau yang boleh silakan raise hand kalau memang mau raise hand, silakan bicara. Kita hanya butuh sekitar satu atau dua saja supaya kita bisa moving on. Apakah semuanya selalu mendapatkan pengalaman yang terbaik? Engage, satu bilang nggak engage. Oke. Yang lain? Jadi orang yang kita pengalasa, oke. Appreciation, oke, di appreciate, ya. Apalagi? Sudah? Apakah ada yang pernah frustrasi kalau kita menanyakan sesuatu, pengalaman terbaik ke salah satu kafe, 2 kali datang dengan disebut namanya? Oh, diingat namanya. Yes. Oke. Di-appreciate. Pernah nggak menanyakan sesuatu, kemudian satu orang pada saat kita kembali lagi, masalahnya belum selesai, ditanyakan hal yang sama lagi dari awal. Apakah ada yang pernah mengalami hal tersebut? Nggak ada, cuma saya aja. Pernah, oke. Bolak-balik malah sering ya. Oke, pernah.
Apa yang dirasakannya kalau pada saat kita kemarin sudah panjang lebar curhat, kemudian ditanya hal yang sama lagi karena masalahnya belum selesai dari awal lagi, apa yang terjadi? Kesel, tidak puas, yes. Emosi biasanya. Nah, emosi, Yulianto muncul Arta Sejahtera, emosi. Lelah buang, waktu repeat jelaskan. Betul, benar sekali. Ini yang terjadi. Nah, jadi kalau yang terbaik tadi pada saat kesal dan emosi, kita diingat namanya saja sudah senang ya, benar ya ya. Kemudian kalau kita balik lagi, kalau kita ada komplain, kemudian disuruh repeat lagi dan lagi. Belum lagi teleponnya putus di tengah jalan. Kemudian kita diangkat oleh customer service yang berbeda. Ulangi lagi, betul ya? Oke, jadi sebenarnya yang di yang di yang dihadapi oleh teman-teman sekalian ini banyak sekali terjadi. Eh, dan oleh karena itu yang kita lakukan, yang kita bahas hari-hari ini ada namanya customer relationship management sebenarnya untuk memanage hal-hal tersebut. Tidak ada keperluan untuk merepeat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya kalau kita memiliki data CRM yang benar. Ya, itu yang kita akan bicarakan 1,5 jam ke depan. Jadi itu yang dinamakan adalah customer relationship management. Karena seperti tadi kita bilang, kadang-kadang kita mendapatkan diingat namanya karena mungkin ada sesuatu yang menarik dari orang tersebut atau ada sesuatu insiden yang bikin kita ingat, ya kan? Tetapi semuanya biasanya dilakukan secara manual. Ada yang orang yang bagus sekali dalam mengingat seseorang sehingga dia personal relationship-nya dengan customer itu sangat baik. Tapi ada orang yang mungkin seperti saya ingat muka, tapi saya tidak ingat nama. Jadi kadang-kadang brain saya itu masih muter-muter dulu untuk namanya siapa ya, ingat-ingat gitu loh. Nah itu juga mungkin saya yakin juga sering dialami oleh teman-teman sekalian. Oke, yang namanya CRM itu melibatkan apa saja? Pertama, dia melibatkan people. People like us. Kita yang akan melakukan kegiatan service tersebut. Ya, ada people-nya. Kemudian ada siapa lagi? Ada proses. Nah, ini saya jabarkan dulu ya. Kemudian ada teknologi. Tadi saya udah bilang, kita ada tools, ada aplikasi, apapun itu namanya. Ada AI sekarang. Ya. Tetapi itu hanya bagian dari suatu CRM. Jangan salah nih. Kemudian ada apa lagi? Melibatkan siapa lagi? Melibatkan customer. Tujuannya apa sih? Kita tuh ingin memberikan best service kepada customer. Ujung-ujungnya mereka menjadi customer yang loyal. Ini adalah interaction. Jadi yang namanya customer relationship management itu relate people, ada proses, ada teknologi, dan bagaimana mendelivernya, berinteraksi semuanya supaya bisa mendeliver best service, loyalty, dan satu lagi sebenarnya secara konsisten. Itu tujuannya kita. Ya, oke. Nah kalau teman-teman selama kita berdiskusi ini ada pertanyaan, silahkan ditulis aja di chat ya, supaya nanti Ayu bisa monitor, kita bisa membahas pertanyaan tersebut by the end of the session. Oke, alright, next. Nah, tujuan dari CRM. Pertama, nah ini memahami kebutuhan dan perilaku customer. Saya yakin sekali semua salesperson mau PBO, mau kredit dan lain sebagainya, ini rata-rata kan BPR ya. Benar ya, Yuk? Ini rata-rata BPR ya? Apa ada bisnis lain? Ya, benar Bu. Rata-rata BPR. Oke, alright. Kita sebagian besar nih BPR Ibu. Oke, alright, oke. Jadi kita keingin banget kan pengen tahu kebutuhan dan perilaku customer. Ini siapapun juga di dalam bisnis banking industry kita, salah satu tools yang sangat amat sangat important adalah bagaimana kita memahami kebutuhan si customer kita, betul ya? Dan perilakunya. Nah, CRM ini adalah suatu tools di mana kita bisa mencoba memahami kebutuhan dan perilaku customer. Yang kedua, menjaga komunikasi secara konsisten dan personal. Jadi logikanya adalah pada saat kita tahu kebutuhan dan perilaku customer, CRM ini
akan bisa membantu kita dalam menjaga komunikasi secara konsisten dan personal. Tujuannya adalah konsisten dan personal. Saya yakin semuanya sudah mencoba melakukannya, ya. Tetapi kan pasti ingetnya kayaknya, oh dia kemarin dia belanja kredit KPR, tanah atau apa ya? Nah, hal-hal seperti itu kan biasanya hanya mengingat apa namanya, rely on your memory aja. Atau paling-paling telepon, oh kemarin dia customer si A ya, aku telepon teman saya ya, mau cek dia kemarin belanjanya apa. Oke? Nah, tetapi kalau dijalankan secara manual seperti itu, biasanya tidak bisa secara konsisten dan tidak secara personal. Oke, the next, tujuannya apa lagi nih? Pada saat kita tahu kebutuhan, kita tahu perilaku, kita bisa mengoptimalkan penjualan dan pelayanan. Ya, ini biasanya dilakukan secara manual. Nah, CRM ini tujuannya adalah bagaimana kita mengoptimasi data-data yang ada sehingga kita bisa membacanya dan kita bisa mempraktekannya dalam bisnis kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah ujung-ujungnya adalah meningkatkan loyalitas dan retensi. Jadi, tujuan dari CRM adalah membantu merubah pelanggan yang biasa-biasa saja menjadi pelanggan yang loyal. Oke, membantu merubah pelanggan yang biasa-biasa saja menjadi pelanggan yang loyal. Oke. Nah, pentingnya apa? Pertama, loyalitas lebih tinggi. Kenapa loyalitas lebih tinggi? Pelanggan yang merasa diperhatikan cenderung lebih setia ya. Ini pasti orang-orang PBO dan teman-teman sudah aware lah ini ya pada saat kita bicara customer service service excellent ya. Ingat ya waktu kita bicara service excellent. Pelanggan yang merasa diperhatikan cenderung akan lebih setia. Nah, si CRM ini dapat membantu proses follow up dengan tepat waktu dan personal. Nah, ini kata-kata tepat waktu dan personal. Pernah dengar kata-kata strike when your iron still hot ya. Jadi kita tuh menyetrika itu kan pada saat setrikaan kita panas, betul ya? Nah, timing ini kadang-kadang itu sangat penting dalam mendeliver best service. Bayangkan kalau misalkan setrikaan kita itu sudah dingin, kan tidak bisa mensetrika lecak-lecak tersebut, betul ya? Nah, si CRM ini akan membantu proses follow up itu dengan tepat waktu. Artinya tidak ada delay lagi karena kita mencari-cari data secara manual. Tidak ada delay lagi karena kita mencari data-data itu eh, dengan telepon kanan kiri. Tentu aja telepon dan kanan kiri dan masih akan dibutuhkan, tetapi majority dari data itu akan tersedia dengan adanya CRM ini. Oke, jadi ini akan menciptakan loyalitas yang lebih tinggi. Yang kedua, optimalisasi penjualan. Ini ada beberapa tools untuk bisa membaca bagaimana kita cross selling dan lain sebagainya. Karena CRM itu menyimpan data histori pembelian. Nah, pada saat kita bisa membacanya dengan benar, dianalisa dengan benar, Anda dapat menawarkan produk dan jasa yang relevan. Problemnya kita sekarang biasanya kita just shooting blank. Shooting blank itu artinya apa? Tembak aja semua gitu. Yang terjadi apa? Pertama costly ya, mahal ya. Yang kedua, hasilnya juga tidak optimal. Nah, ini yang dilakukan oleh CRM adalah tujuannya adalah pada saat kita menawarkan produk atau jasa itu menjadi relevan kepada target customer kita. Nah, tentu saja pada saat tahu behaviornya, kemudian historinya seperti apa, kira-kira kebutuhannya seperti apa, akan lebih memudahkan Anda juga untuk melakukan cross-selling dan upselling. Dan tentu saja cross-selling meningkatkan penjualan, upselling berarti meningkatkan volume. Begitu ya teman-teman ya. Alright. Yang ketiga, nah ini akurasi strategi bisnis. Bisnis itu kan evolve. Bisnis itu nggak bisa cuma jualan satu item saja. Satu item setelah sekian lama juga akan dimodify. Nah, artinya apa? Dengan adanya CRM seperti ini, kita bisa menghasilkan data-data yang mempengaruhi keputusan dari bisnis kita. Ya, jadi CRM ini akan memberikan insight. Jadi ada intelligence yang diberikan sehingga kita bisa membaca perilakunya dan memudahkan untuk memprediksi kebutuhan pasar.
Ini sangat powerful sekali kalau dilakukan dengan benar ya, teman-teman sekalian ya, kalau dilakukan dengan benar. Nah, understanding kita adalah CRM itu penting. Sekarang kita tahu itu penting untuk meningkatkan loyalitas, untuk optimalisasi penjualan, untuk meningkatkan akurasi dari strategi bisnis kita. So, dengan CRM diharapkan hubungan pelanggan dapat direncanakan secara strategis, ya. Jadi hubungannya itu tidak terjadi cuma just happen. Kita mau kesuksesan kita bisa berulang dan bisa diulang lagi. Seperti itu dengan tingkat akurasi yang tinggi. Alright, kalau Ayu kalau memang ada yang pertanyaan yang memang harus kita address straight away, Ayu bisa interrupt saya ya supaya kita bisa discuss mungkin ya. Siap, siap Ibu. Oke. Nah, ada tiga jenis CRM, teman-teman sekalian. Kadang-kadang mungkin yang satu atau dua mungkin Anda sudah tahu. Pertama, CRM operasional. Tujuannya apa? Otomasi dan efisiensi proses. Sometimes banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masih berdilingnya di sini nih. Yang penting datanya masuk, kemudian kalau diminta ada gitu kan, supaya tidak redundant. Fokusnya adalah otomasi dan efisiensi suatu proses. Ini untuk mengelola interaksi dengan pelanggan ya, otomasi proses penjualan, pemasaran, pelayanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan yang tepat waktu dan efisien. Ini CRM operasional yang hanya dealing dengan data untuk mempermudah suatu proses. Yang available di market ada Soho, ada Salesforce, dan ada HubSpot. Itu adalah toolsnya. Soho, Salesforce, dan HubSpot itu adalah softwarenya ya, software yang khusus untuk CRM operasional. Selanjutnya ada apa lagi? Analitik. Nah ini penting. Karena pada saat kita sudah mendapatkan data yang tadi sudah dikumpulkan dari operasional, kita mau baca dong, ya enggak? Kita mau baca, kita mau analisa. Kita kumpulkan, dianalisa perilaku atau behavior dari customer. Mungkin teman-teman sering dengar ada yang datanya dijual. Dengar ya kata-kata tersebut ya. Google kemarin Facebook ya, Facebook sue karena data-data yang bocor dan lain sebagainya. Data ini dianalisa karena kita pernah dengar kata yang apa? Data is the new gold ya, betul ya. Kalau kita bicara service excellence sekarang yang orang cari itu adalah data. Tujuannya untuk apa sih? Untuk dianalisa. Pada saat dianalisa dengan benar, nah itulah kita bisa, oh orang ini ternyata kebutuhannya A, B, C. Ibu Susana kalau sudah misalkan cari di Shopee, alat olahraga Pilates, data tersebut langsung tersebar dan dianalisa. Soon enough, algoritma saya pada saat saya melakukan social media, apa yang keluar? Yang keluar adalah semua anything to do dengan Pilates, anything to do dengan health, industri dan lain sebagainya. Data saya hanya dengan mereka memiliki data analitik, istilahnya algoritmanya dibaca, kemudian all of a sudden saya langsung diberikan berbagai informasi, langsung di prospek kan, langsung dijualin lah. Teman-teman juga pasti melakukan hal yang sama. Pada saat Anda type in atau mencari sesuatu, Google, Facebook kayak atau apapun juga memberikan Anda, dia langsung dianalisa, kemudian melakukan penjualan. Itu adalah customer relationship management yang mereka lakukan. Apapun itu yang mereka lakukan, mau dibilang algoritmenya lah, mau apa segala macam. Artinya mereka mencoba membaca behavior kita, karena kita ada target market dari mereka. Oke? Nah, ini namanya CRM analytic. Kalau yang tadi pertama adalah operasional, otomasi saja. Yang kedua, dia lebih canggih lagi, dia menganalisa data pelanggan. Nah, ini mungkin yang teman-teman, oh kalau gitu kita perlu ini ya, supaya pada saat kita minta data dari siapapun juga, kita bisa tahu, oh customer ini ternyata behaviornya udah seperti ini. Nah, ini yang sangat powerful sebenarnya kalau menurut saya ya. Yang di luar sana yang ada Microsoft Dynamics 365, ada SAP juga ya. Ini istilah-istilah yang sebenarnya saya juga nggak gitu familiar
familiar, tapi ini adalah software-software yang available di market untuk memprediksi kebutuhan pelanggan, membantu pengambilan keputusan, dan juga untuk strategic marketing yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga, kolaboratif. Nah, ini kolaboratif itu adalah kolaborasi antar tim dan komunikasi dengan pelanggan. Jadi di tim sendiri, contohnya ya, kalau di BPR kan pasti ada bagian marketing, kemudian ada bagian kredit, ada bagian analis, kemudian ada legal, dan lain sebagainya. Kolaborasi antar tim itu sering nggak terjadi bahwa data-data tersebut itu adalah datanya marketing. Data marketing mengatakan demikian. Kemudian bilang, oh legal kemarin data yang ada di saya seperti ini. Datanya bagian analis seperti ini. Tidak terintegrasi. Nah, yang terjadi adalah lama. Kalau melakukan analisa menjadi lama, melakukan suatu proses menjadi lama karena tidak ada sistem yang terintegrasi seperti itu. Contohnya, saya, saya di dunia real estate ya, ini problematik sekali karena saya berdealing dengan begitu banyak sebagai developer, saya berdealing dengan berbagai banyak pihak nih. Pertama arsitek. Arsitek kemudian biasa dari arsitek kita ada desainer yang mendesain 3D kan. Sekarang orang semua pakai 3D kan. Ini arsitek sama 3D-nya kadang nggak nyambung loh. Walaupun semuanya awalnya dari arsitektur. Kemudian dibikin 3D-nya itu banyak sekali nggak nyambung. Karena mereka berbeda kepentingan nih. Arsitektur itu kan anything to do dengan bukan cuma bentuk tetapi juga how to get it done. Sedangkan 3D biasanya hanya estetika saja, ya. Kemudian belum lagi ada konsultan struktur, ada arsiteknya, ada mechanical engineeringnya, and ada furnishingnya. Biasanya tugas saya sebagai main kontraktornya itu tuh mengamankan mereka supaya nggak berantem satu sama lain. Karena biasanya mereka lakukan adalah menyalahkan satu sama lain. Kalau ada something goes wrong, semua angkat tangan. Dia akan bilang, oh itu bagian ME kemarin kerja. Saya cek orang ME. ME bilang, loh kita mengerahkan ini karena A, B, C, dan C. Nah ini yang sering kali terjadi. Saya rasa juga terjadi di bisnis di BPR ya. Jadi antar bagian itu kadang-kadang tidak sinkron. Nah, CRM kolaboratif ini fokusnya ada menciptakan data-data tersebut sinkron. Kolaborasi antara tim legal kalau perlu data apa tinggal ambil. Marketing saya perlu ambil data ini tinggal angkut. Ya, kemudian si bagian analisa kredit dia mau data apa? Tinggal ambil dari data tersebut. Ini yang menyebabkan suatu kolaboratif dari satu bagian dengan bagian lain sehingga mereka meningkatkan efisiensi yang amat sangat luar biasa. Ya, tidak ada redundant pada saat pelanggan ditandatangani oleh staf yang berbeda. Nah, ini seringkali terjadi kan? Data kita sudah diminta. Nanti kalau kita pindah ke bagian apa, diminta lagi. Biasanya customer ngomel ya, seperti itu. Nah, meningkatkan koordinasi internal. Ini yang dilakukan dengan CRM kolaboratif. Apakah suatu bisnis butuh tiga-tiganya? In general, yes. Tetapi tergantung ukuran dari bisnisnya. Berapa besarnya si bisnis? Mungkin pada saat ini mereka hanya cukup pakai CRM operasional. Tidak perlu kolaboratifnya mungkin. Nanti ditambahkan analitiknya, kemudian ditambahkan kolaboratifnya. Software yang tersedia di market ada Fresh Sale, ada Pipedrive. Ini untuk kolaboratifnya. Oke. Jadi pilihlah CRM yang sesuai dengan kebutuhan dan target bisnis. Seperti saya bilang, perusahaan yang besar biasanya akan butuh semua ini, tetapi operasionalnya pun, maksudnya aplikasinya pun tidak bisa sekaligus. Yang biasanya yang pertama yang harus dilakukan dulu adalah yang CRM operasional dulu. Nah, mungkin teman-teman juga ya sering frustrasi kan kalau kita berdiskusi antar departemen. Nah, ini biasanya karena datanya itu satu sama lain itu tidak bisa diintegrasikan. Alright. Nah, ini apakah udah ada pertanyaan? Yuk, apa semuanya masih senang-senang mendengarkan saya? Iya, kelihatannya begitu Ibu. Lebih Apakah asik mendengar Ibu. apakah masih pada ini terbangun kah atau bagaimana?
So far sampai sampai biar saya let me get some respon dulu. Yang so far yang sudah kita share, apakah relate? Artinya apakah yang kita bicarakan ini relate dengan apa yang terjadi di dunia bisnis teman-teman sekalian? Itu mungkin boleh di chat dulu dong, biar kita materi mungkin bisa di-share Bu. Yes, kita akan share materinya tentu saja. eh Apakah yang saya ceritakan ini apa ya ada koneksinya tadi. Jadi kadang-kadang kan saya bilang kadang-kadang kita kalau berdasarkan manually aja ya, ada yang jago sekali, bisa ingat, oh dulu Bapak beli ini segala macam. Tapi ada some people yang enggak, dia nggak bisa baca dia harus rely on benar-benar data baru seperti apa gitu kan. Nah ini adalah tools ya teman-teman sekalian, ini adalah tools. Jadi bukan berarti satu pil diminum kemudian kita akan sehat, bahagia, sejahtera selama-lamanya gitu kan. This is only tools yang akan membantu kita dalam meningkatkan efisiensi dan juga relatable dari bisnis kita. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi masih pada denger ya. Nanti aku excited ngomong sendiri ini loh. Oke, oke, oke. Alright, Kita kita lanjut ya, Ibu. lanjut ya. Oke. Nah, lanjut saya ingin teman-teman, tadi kan kita sudah bicara, kita ada CRM operasional, ada CRM analitik, ada CRM kolaboratif. Nah, saya punya satu case tadi supaya teman-teman bisa 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 mengaplikasikannya langsung nih ya. Ceritanya adalah banyak nasabah pasif yang hanya menggunakan rekening untuk menabung, tidak memanfaatkan produk lain. Penawaran produk bank tidak personal sehingga sering tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah. Data nasabah tersebar di berbagai sistem sehingga customer service butuh waktu lama untuk membantu. Nah, kalau kita mengaplikasikan CRM yang tadi itu, apa yang kita butuhkan? Kasih solusi untuk case tadi ini. Silakan. Biar kita saling bisa feeding satu sama lain. Silakan. Jadi nasabahnya pasif nih. Kok rekeningnya cuma digunakan untuk tabungan saja. PBO-nya nawarin barang, tapi seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kemudian servisnya juga slow karena datanya tersebar di berbagai sistem. Satu ada di Excel, satu ada di WhatsApp, satu ada di tempat lain. Sehingga customer service itu butuh waktu lama banget ya untuk membantu kalau mereka butuh bantuan. Silakan. Silakan di chat atau kalau memang mau angkat tangan untuk supaya bicara malam sore hari ini silakan. Kita kasih waktu berapa menit? Yuk, 3 menit. Kita kasih waktu berapa menit, Ibu? 3 menit boleh silakan. 5 menit? Jadinya, kalau misalkan kondisi 3 menit? seperti itu, dan saya rasa itu adalah relate sekali. Pasti teman-teman banyak sekali customer yang punya uang di sana. Kadang-kadang malah lupa kali ya customer yang punya uang di sana. Kemudian tidak ada yang tidak ada yang Noel, tidak ada yang telepon, tidak ada yang WhatsApp karena pada saat mereka WhatsApp pun mereka bingung. Ibu ini nggak bisa dibaca datanya, cuma ada rekeningnya aja. Apa yang bisa kita lakukan kalau in term of CRM? Boleh saya panggil aja, Ibu? Boleh kalau ada yang mau sharing silakan. Kalau Ada yang kalau mau saya sharing? pergunakanlah kesempatan ini karena kan saya tahu 1,5 jam juga berharga ya buat kita semua. Pergunakanlah kesempatan ini untuk berbicara. Karena indera kita itu kan banyak nih. Ada mulai dari pendengaran, kemudian mulai ada penciuman, penglihatan, suara. Itu akan membantu proses pembelajaran kita. Semakin kita belajar, semakin bisa ngoceh gitu ya, bercerita, semakin biasanya kita lebih ingat dan kemudian artinya Anda tidak buang waktu siang hari ini. Oke. Pak Matius dari BNPB 32 ya. Apakah CRM NBP. efektif ketika kita berhadapan dengan customer dengan kecenderungan kepribadian ganda?
di mana pembohongan yang dilakukan setiap saat menjadi pembenaran. Kemudian output yang kita harapkan akhirnya tidak kita dapatkan, yaitu data akurat sebagai bahan analisa yang akan mengakibatkan masalah dengan oke. Pak Matius, itu kita bicarakan ntar ya. Kita bicarakan ini kita dulu. Apa tadi? Study case kita dulu ya. Ya, case tadi kita dulu ya Pak ya. Tapi in general, eh, seperti saya bilang, software itu hanya tools yang men-screen. Pernah dengar kata-kata garbage in, garbage out ya? Pernah? Dulu kita bilang kalau pada saat komputer gitu kita memasukkan data, kalau datanya salah, pasti analisanya salah, betul ya? Nah, ini adalah di mana data tersebut harus kita screen dengan sedemikian rupa sehingga data yang kita masukkan harusnya adalah data yang valid. Gitu Pak. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan, tapi CRM bisa membantu Pak. Kalau data tersebut kita masukkan, kemudian kemarin dia ngomong kemarin aku senangnya gini 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 gini. Kemudian tapi tidak tercermin menjadi sales mungkin ya. Kemudian the next time baca lagi, CRM itu akan data tersebut akan terhistorikan. Pada saat di analitik mereka akan bicara terjadi ke discrepancy data. Jadi jangan dipakai dia bilang datanya karena kalau datanya dipakai akan menghasilkan eh, keputusan yang tidak valid. Kak Matius, kalau misalkan kita bicara, kalau misalkan cuma kemarin dia ngomongnya gini ya, sekarang ngomongnya gini, tapi pada saat kita memasukkan semua data tersebut dan ada CRM analitik, analitik itu akan berbicara, gitu loh. Dia akan bantu kita untuk melakukan berbagai hal yang mungkin secara apa ya kemampuan manusia kita lupa ya mungkin setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu pernah pernah melakukan gimana atau mungkin istrinya dulu si kemudian di bawah besoknya ini tapi kita melihat oh kok surat kawinnya masih dengan yang lain nah hal-hal seperti itu adalah screening dari kitanya ya Pak ya. Ingin bertanya, apakah cara kita menghadapi customer yang selalu menyela apa yang kita sampaikan, dia menyela agar dia tidak terlihat salah, sedangkan apa yang dia sampaikan bolak-balik di sana saja, kadang customer keroyokan ngomongnya bersamaan pasangannya. Hmm, oke. Ini maksudnya jadi pada saat ini sebenarnya argumentasi ya, argumentasi lah ya ini ya. Ini masuk ke how to handling konflik sebenarnya. Kalau kalau bertanya seperti ini Ibu, jadi bagaimana dia menyela terus gitu kan. Nah ini ada behavior tertentu. Biasanya orang gini, kalau bohong, kalau secara psikologikal benar nggak ya? Kalau dia ketahuan bohong, ada dua jurusnya. Marah, ya kan? Artinya lebih galak dari kita. Atau yang kedua, dia sedih, nangis, langsung seperti itu. Withdrawn gitu kan. Biasanya seperti itu sih Ibu. Itu adalah ya lebih galak dari kita Ibu. Yes. Biasanya itu adalah biasanya orang kalau bohong atau orang salah itu defense-nya dua memang. Kalau memang dia dia apa istilahnya humble, dia akan oh mohon maaf saya salah. Tetapi galak atau marah itu adalah salah satu self defense mechanism seseorang dalam menghadapi ketidaknyamanan yang terjadi. Nah, nanti itu panjang ininya kita kalau nggak salah itu pada saat kita handling konflik ya Yu ya. Nah, sekarang kita bicara CRM nih, Customer Relationship Management. Bagaimana caranya mengambil data-data yang Anda dapatkan dari. Nah, ini bisa dimasukin sih. Ibu ini kemarin apa gitu. Nah, data itu bisa 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 dimasukkan sebagai nanti dibaca behaviornya sebenarnya gitu loh. Nanti besok-besok kalian kalau supaya orang tidak menyela apa yang dilakukan kan gitu. Misalnya kan cara datanya atau kalau memang data sudah tidak bisa menyelesaikan masalah, ya mungkin ada alasannya kenapa customer itu tidak bagus untuk menjadi customer kita lagi. Seperti itu. Itu kan juga suatu keputusan strategi yang bisa kita lakukan. Karena untuk eh, pernah dengar ya apa namanya
secara paritas kita, pendapatan kita itu sebenarnya pendapatan atau sales atau apapun juga itu 80% itu sebenarnya diberikan oleh 20% top customer kita. Tetapi time kita, waktu kita itu dibuang sebagian besar kepada melayani 80% orang yang menghasilkan 20% income. Ngerti ya? Ada stres paribusnya seperti itu. 80% income kita itu dihasilkan dari 20% top customer kita. Tetapi waktunya kita 80% itu dipergunakan untuk menghandle ibu-ibu yang seperti ini nih, ibu galak sekali gitu kan segala macam. Itu udah drain ya, energi kita udah habis dan lain sebagainya. So, ada keputusan-keputusan strategis yang harus kita bilang, oke, this customer is not good. Jangan nggak usah pegang lah gitu. Saya punya blacklist customer. Saya bilang kalau mereka yang mau jualan ya, saya di real estate. Ada orang yang sudah make energi kita udah luar biasa, tapi ujung-ujungnya mereka bilang, sorry, saya nggak pakai, saya langsung aja. Nah, seperti itu adalah blacklist customer saya. Something like that ya. Itu bisa 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 dibaca. Oke, kita lanjut tadi ke em, sorry ke Tadi kes Ibu. apa? Tadi case yang kita. Ada yang tadi jawab? Oke, ini solusi. Nah, kalau dengan operational CRM ya itu nanti akan ada otomasi welcome email, ada reminder jatuh tempo, dan notifikasi promo itu secara personal. Jadi, karena dia pasif, kita kan nggak ngeliat nih dan juga nggak telepon, nggak apa segala macam. Kalau eh, di operational CRM kita bisa set up otomasi. Jadi customer itu masih di handle, masih ditanya, masih di say hello, masih di reminder, oh deposito jatuh tempo atau lagi ulang tahun atau dan lain sebagainya untuk memberikan promo-promo yang personal. Secara analytical, analisis riwayat transaksi itu dapat memprediksi kebutuhan ya. Jadi seperti ada kredit, investasi ataupun asuransi atau cross selling dan upselling. Nah, secara kolaboratif ini integrasi data dari antar cabang, call center dan juga mungkin aplikasi dari mobile bankingnya. Ya, jadi satu nasabah yang pasif itu biasanya memang orang suka nggak nggak dicolek-colek dah karena ya benar-benar pasif nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita sudah ada CRM yang bagus, itu akan tetap keluar. Jadi mau tidak mau ini merupakan salah satu target yang bisa digarap lagi. Oke, the next. Oh, oke. Jadi itu diperbankan ini teman-teman ya penawaran yang personal itu membangun kepercayaan dan meningkatkan pemakaian produk. Ya, oke. Ada case tadi kedua. PT Realty XYZ. Problemnya, banyak calon pembeli tertarik pada open house, tapi tidak dilakukan follow up yang straight away. Sales agent ini banyak sekali ya. Agent-agent tuh menyimpan data prospek tuh di file pribadi karena mereka takut. Agent itu kan biasanya kerjanya by commission ya. Jadi dia nggak share. Sedangkan kalau dia tidak ada waktu, berarti dia tidak follow up tuh. Sehingga koordinasi antar tim itu akan sangat sulit. Proses penawaran dan dokumen manual memakan waktu lama. Ini mengurangi peluang untuk penjualan. Nah, bagaimana nih teman-teman kalau kita mengaplikasikan CRM-nya kita? Kalau Anda memiliki kasus seperti ini, kalau CRM operasionalnya itu seperti apa? Apa yang akan bisa membantu hal tersebut dengan CRM operasional? Jadi ada open house, banyak yang tertarik, tetapi tidak dilakukan follow up. Dan yang kedua, sales agent itu menyimpan data-datanya itu di file pribadi. Ini juga mungkin terjadi ya, ada teman-teman di sales atau di apa yang mungkin datanya di keep karena takut diambil komisinya diambil sama teman yang lain. Sehingga koordinasinya itu sangat sulit ya. Nah, proses penawaran dan dokumen manual makan waktu lama. Nah, ini bagaimana teman-teman? Apakah ada yang bisa menganalisa sedikit lah dari kalau kita menggunakan CRM kita? Ada? Bagaimana kalau saya bilang kalau CRM otomasinya operasionalnya apa yang bisa dibantu dengan ini?
Ada yang mau buka kamera? Ada yang mau angkat tangan? Dengan CRM operasional, data biasanya bisa di follow up kembali dengan email blast atau WA blast. Benar banget ya. Kalau kita sudah ada data di operasional, semua pembeli calon pembeli yang datang pada saat open house itu datanya langsung dimasukin ya. Jadi tidak tersimpan di dalam data file-file pribadi. Sehingga right after setelah open house itu bisa langsung di blast, say thank you ke atau um, ada special offer yang bisa kita lakukan sekarang sehingga tadi saya bilang kalau masih panas, masih senang seger-segernya, langsung di closing itu akan lebih cepat dibandingkan tidak ada datanya. Oke, kalau data analitiknya bagaimana? Kalau CRM atau analitiknya gimana? Menganalisa behavior ini apa yang bisa diambil dari CRM analitik? Anyone? Silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Atau boleh Ibu panggil mungkin yang bisa. Siapa yang mau menemani Panggil. Ibu? Waduh, oh ini kalau Agus bilang apa nih ya? Oh sorry ini bisa dengan mapping data calon pembeli terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan memberikan penawaran sesuai dengan karakteristik calon pembeli. Yes. eh Data dari case-nya lebih baik mempergunakan kolaborasi CRM Bu. Jadi data nasabah tidak disimpan di sales agent sehingga bisa menawarkan produk sesuai dengan ketertarik customer. Dengan CRM analitik kita dapat menentukan strategi selanjutnya sebagai antisipasi. Tuh. Jadi kalau kita bicara strategi CRM analitik, pada saat customer datang itu kan ditanya, produknya saya tertarik ini, tapi saya kok perlunya 3 bedroom, bukan 2 bedroom. Ya, itu adalah data. Itu langsung disimpan. Kemudian ada lagi, oh saya suka, tetapi anak saya sekolahnya daerah Jimbaran. Jadi saya perlunya adalah produk yang sama, tapi daerah Jimbaran. Data tersebut tersimpan di CRM. Betul ya? Daripada cuma dicoret-coret gitu kan. Langsung di data itu langsung dimasukkan, diupdate. Kemudian juga apalagi, oh harga saya suka, tetapi budget saya tidak memungkinkan. Nah, apa yang bisa terjadi? Dibaca data tersebut dengan si Arab analitik. Oke, ibu itu suka produknya ini. Oh, berarti nanti kalau ada produk, kalau kita cari di database, ada nih produk seperti ini. Kayaknya harganya make sense buat ibu ini. Bisa langsung ditawarkan. Si CRM analitik kita dapat menentukan strategi sebagai antisipasi. Yes. Jadi data orang open house, jualan belum tentu saat itu. Tetapi yang kita bilang tadi apa? Data is gold ya. Jadi kalau misalkan kalian BPR-BPR ini ada melakukan misalkan visit ya. Visit itu bisa bisa memasukkan data yang dapat dianalisa dengan baik. Tapi kita bisa langsung masukin ke sistemnya seperti itu. Ya, jadi make sense ya. Yang pertama kan tadi kalau datanya masuk dulu untuk otomasi. Jadi supaya pada saat selesai acara, thank you-nya keluar ya dong. Misalkan nih abis ini Ayu ya, kalau kamu sudah punya CRM ya, setiap kali ada selesai meeting itu kamu selesai acara kamu bisa kirim pertama terima kasih, kemudian feedbacknya tanpa doing it manually lagi, tinggal di download, bla bla bla, email gitu loh. Jadi gampang setelah itu kan masih terintake. Apakah yang tertarik kemudian nanti ditanya apakah ini sesuai dengan yang dicari atau mereka lebih mencari materi yang lain segala macam itu adalah menjadi data analitik yang dimiliki oleh si Akubang ya. Sama seperti saya tuh sekarang susah banget kalau misalkan semua masih pakai Excel nih ya. Gampangnya dulu kan kita database kita pakai Excel. Tapi kan
sortirnya by apa segala macam. Itu manually zaman zaman dulu lah, zaman bahula gitu ya. Nah, sekarang tuh ada software namanya Customer Relationship Management gitu. Oke. Alright, lanjut ya. Thank you teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih, very much appreciate it ya. Jadi saya nggak ngomong cuma kayak ngomong sama tembok ini ya. Oke. Nah, jadi apa yang saya sudah siapkan di sini ya. Jadi secara operational CRM ada automatic follow up email, SMS setelah open house dengan materi properti yang relevan. Nah, kunci relevan ini sangat penting sekali karena orang kalau nggak sesuatu yang relevan nggak dibaca sama dia. Tapi kalau sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan, orang akan keep gitu kan. Nah, kemudian analytical CRM, segmentasi prospek berdasarkan anggaran, lokasi favorite dan jenis properti. Jadi sudah mengerucut tuh kalau di analitik CRM ya. Kolaboratif CRM, data prospek terintegrasi antara marketing, sales dan tim legal untuk mempercepat proses transaksi. Nah, balik lagi, ini adalah untuk mencepat basically semuanya. Kalau ini bisa dicapai, customer lebih happy, kemudian sales lebih tinggi, dan tentu saja profitability lebih tinggi. Oke, lanjut. Follow up tepat waktu dan tepat sasaran mengubah minat menjadi transaksi. Ini kan sebenarnya tugas kita ya. Bagaimana sesuatu yang tadi cuma minat aja, kemudian menjadi transaksi. Apa sih triggernya? Timing dan tepat sasaran itu merupakan salah satu yang sangat signifikan dalam menentukan jadi tidaknya suatu transaksi. Ya. Beberapa contoh CRM yang populer, mungkin teman-teman nanti bisa cari-cari sendiri ya. Jadi ada HubSpot, ada Salesforce, ada Zoho, kemudian ada lagi Pipedrive, Fresh Sales, ada Monday Sales, ada SAP juga ya. Ini beberapa contoh CRM yang. Nah, CRM ini available tetapi tidak bisa dipakai langsung. Tetap harus terintegrasi. Ini kenapa orang seringkali malas melakukan CRM ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membangun CRM? Pertama, tujuan dulu dong. Apa yang mau dicapai? Apakah meningkatkan retensi? Apakah hanya mempercepat follow up? Apakah cross selling dan lain sebagainya? Tujuannya ini apa? Membangun CRM ya. Kemudian yang diperhitungkan lagi adalah kumpulkan dan integrasi data pelanggan. Nah, ini yang biasanya ribetnya setengah mati, ya. Integrasi pelanggan ini kita mesti menyatukan data dari sales, dari customer service, dari media sosial, dari website supaya kita bisa membacanya dengan jelas. Ya, pastikan bahwa data lengkap, kemudian ada kontak riwayat pembelian, preferensi. Ini yang makan waktu sekali nih teman-teman sekalian. Yang kadang-kadang orang karena kita tetap harus berbisnis, mereka bilang, aduh makan waktu repot deh, nggak usah deh gitu. Udahlah ya. Dalam jangka waktu pendek ini memang challenge yang mesti kita hadapi. Setelah itu kita memilih CRM tools yang tepat sesuai dengan skala bisnis, jumlah tim, fitur yang dibutuhkan, dan berbagai integrasi sistem lain yang harus diintegrasikan ke dalam CRM ini. Oke. Yang ketiga, dalam membangun proses SOP itu menentukan alur kerja, siapa yang memfollow up, kapan. Jadi harus ada PIMPRO-nya nih ya. Tidak bisa perusahaan membeli, mengintegrasi setelah itu bilang, ayo pakai semuanya. Nah, tidak bisa demikian. Ya, jadi ini ada istilahnya onboarding time ya, sama tim yang harus dilakukan atau diperhitungkan pada saat kita mau membangun CRM ini. Nah, harus ada tim yang dilatih edukasi tentang manfaat CRM, cara menggunakannya, dan pastikan semua tim itu paham cara input dan update data. Nah, input dan update data ini sangat-sangat penting nih. Karena balik lagi kita bilang tadi apa? Garbage in, garbage out. Kalau data yang kamu masukkan itu tidak update dan tidak akurat, tentu saja analisa ke depannya juga tidak maksimal ya. Nah, kemudian tentu aja harus dipantau penggunaan laporannya, ada KPI, kemudian evaluasi untuk perbaikan dan lain sebagainya. Ini how to membangunnya. Nah, jadi membangun CRM itu bukan sekedar membeli software, ya. Kan gampang kan, paling gampang beli aja softwarenya katanya. Tidak hanya dengan aplikasi, tetapi CRM ini
membangun strategi, proses, dan teknologi. Menjadi berinteraktif semuanya dengan kebutuhan kita dalam mendeliver service buat si customer. Ya, jadi CRM itu bukan software. CRM adalah how to build strategy, proses, dan teknologi untuk menghasilkan loyalty dari si customer. Oke, lanjut. Tantangannya. Nah, ini. Saya yakin ini pasti, makanya even perusahaan, kalau nggak salah kemarin kita banyak data apa ya istilahnya otomasi yang dilakukan oleh kantor pajak aja dan kepada ini tidak jalan dengan benar. Karena apa? Karena tidak didukung. Karena banyak sekali resistensi dari tim atau karyawan yang tidak mau merubah cara lama karena takut teknologi baru itu mau merepotkan. Kalau untuk beberapa bisnis yang besar mungkin juga karena berbagai praktek yang sudah dilakukan selama ini ada kebocoran. Nah, kebocoran itu beberapa orang mungkin tidak mau kalau kebocoran itu ditutup gitu loh. Karena dengan otomasi dan keterbukaan seperti ini, kita bisa bisa mereduce fraud level. Nah, ini banyak juga yang nggak mau, banyak yang nggak suka. Jadi resistensi dari tim dan karyawan. Kadang-kadang kurang dukungan manajemen karena butuh komitmen dari pemimpin untuk mengimplementasi supaya bisa diimplementasikan secara konsisten. Tadi seperti saya bilang, butuh membangun prosesnya ini ada waktunya, akan ada disruptionnya. Data-data nih orang yang lagi sibuk ngerjain, udah sibuk mengerjain sehari-hari, mereka harus menyiapkan waktu untuk melakukan integrasi misalkan. Atau menyiapkan data-data untuk dimasukkan ke dalam CRM tersebut. Atau ada data-data yang harus diupdate. Nah, ini teman-teman yang sudah sibuk melakukan pekerjaan sehari-hari saja, dia bilang, biasanya ada resistensi, dia bilang, ini aja sudah sibuk, udah nggak ada waktu gitu kan. Mesti juga ngurusin seperti ini. Nah, ini adalah resistensi yang terjadi di perusahaan-perusahaan ya. Kemudian data yang tidak lengkap ini sama juga dengan data yang tidak akurat atau data yang duplikasi. Kemudian tadi seperti Pak siapa bilang tadi ya, ada yang data yang bohong dan lain sebagainya. Ini juga challenge-nya. Kemudian pemilihan tools yang tidak tepat. Ya, kebutuhannya apa? Akan membutuhkan CRM yang berbeda. Nah, fitur yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau sulit diintegrasikan dengan sistem lain, ini juga merupakan tantangan untuk implementasinya. Saya yakin perusahaan-perusahaan sudah menggunakan berbagai sistem ya, misalkan untuk contohnya aja untuk bukan database, apa sistem core system dan lain sebagainya. Mungkin ini tidak CRM yang dipilih tidak bisa login ke core system yang sekarang dipakai. Ini juga merupakan suatu tantangan. Kemudian tentu aja kalau tidak ada proses yang jelas atau SOP yang tidak dibuat dengan jelas, CRM itu menjadi tempat simpanan data. Jadi bukan alat strategis lagi. Hanya digunakan sebagai data yang disimpan secara digital, data digital. Padahal there is so much more daripada cuma hanya data saja. Nah, ekspektasi yang tidak realistis dari tim manajemen juga sometimes menjadi halangan karena butuh waktu untuk menciptakan atau membangun suatu CRM yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi over time, kalau perusahaannya semakin besar, CRM ini kan dibutuhkan. Nah, cuma kebanyakan perusahaan-perusahaan kalau masih dalam stage tertentu dia merasa ini lebih banyak masalahnya dalam membentuk dibandingkan hasilnya. Nah, itu is up to the management ya sebenarnya mau kemana arahnya. Oke, kesalahan umum dalam penggunaan CRM. Pertama, data tidak diupdate. Nah, kalau data tidak diupdate artinya apa? Datanya tidak akurat sehingga pengambilan keputusan menjadi tidak akurat. Oke. Data hanya dipakai sebagai alamat digital saja. Nah, ini seringkali terjadi kayak gini. CRM dipikir cuma hanya data tempat nyimpan data secara digital saja. Tidak digunakan untuk analisa dan untuk mengambil keputusan. Kesalahan lain adalah standalone. Jadi dia pikir, oh ini sendiri aja, tidak diintegrasikan dengan sistem yang lain. Dengan demikian, kolaboratif CRM kolaboratif yang kita inginkan dari masing-masing bagian atau masing-masing section dari bisnis kita itu tidak terjadi, ya. Nah, kalau terlalu rumit, kadang-kadang terlalu canggih.
Terlalu canggih, jadi penggunaannya orang bilang aduh ribet banget deh ya, nggak efektif. Biasanya juga karena tidak ada pelatihan atau tidak ada onboarding proses dari suatu aplikasi atau dari suatu program yang mau diimplementasikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini sering kali jadi orang kadang-kadang pikir, oh, pakai app, oh, pakai software. Mereka hanya berfokus kepada teknologi, tetapi tidak menggunakan itu sebagai suatu strategi, gitu. Nah, itu sekarang jadi orang sangat bilang, kantor kita juga pakai CRM tapi tidak ngefek kok. Nah, coba dilihat kenapa tidak efektif? Apakah karena datanya tidak diupdate? Apakah karena tidak dianalisa? Apakah tidak terintegrasi atau rumit banget ya? Kadang-kadang you don't need tadi kan salah satu proses adalah memilih tools yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Mungkin terlalu rumit ya, jadi tidak ada dengan dan plus mungkin tidak sih terlalu rumit tapi tidak ada pelatihannya. Ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang terjadi dalam penggunaan customer relationship management. Oke, so solusinya apa? Buat clear onboarding untuk panduan internal. Tetapkan KPI-nya gimana, pilih aplikasi sesuai dengan skala bisnis dan mudah diadopsi tim. Ya, ini adalah salah satu apa ya kesalahan umum, tapi ya mau tidak mau mesti dianalisa dulu tuh gitu ya. Oke. Nah, solusi dalam menjawab tantangan apa? Pertama, pilot project dulu dong sebelum full implementation. Itu selalu selalu kita coba dulu ya, bagaimana ini reaksinya, bagaimana komitmennya, kemudian how effective it is. Cari kan biasa kan dengan small project dulu ya, pilot. Kita biasa selalu bilang dengan pilot project sebelum full implementasi ke semua bagian ya. Nah, ini harus ada investasi waktu dan training untuk onboarding. Sering dengar ya kata-kata onboarding. Onboarding itu adalah pada saat kita mau mengimplementasikan sesuatu yang baru, itu kan baru dibawa, baru di onboard. Nah, itu harus ada training dan harus ada investasi waktu dan juga bukan cuma waktu aja ya, waktu, kadang-kadang biaya dan lain sebagainya. Dan ini yang sedang seringkali menjadi tantangan buat si manajemen. Tentu saja kita harus dalam mengimplementasikan segala sesuatu kita harus tentukan KPI-nya apa nih. Kalau tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, misalkan responnya menjadi sekian jauh lebih efisien dan lain sebagainya itu bisa masuk menjadi suatu KPI untuk melihat konsistensi peningkatan implementasi dari CRM-nya sendiri. Oke, lanjut. Ini yang saya bisa share. Jadi CRM itu bukan hanya software, tapi strategi ya. CRM bukan software, tapi strategi. Jadi fokus pada membangun hubungan pelanggan jangka panjang, jadi bukan hanya mencatat data. Oke, CRM bukan hanya mencatat data, tapi ini adalah software yang dipakai untuk dalam menentukan strategi. Butuh kombinasi yang dan tujuan yang jelas. Ada data berkualitas, ada proses yang rapi, dan teknologi yang tepat. Oke, tujuan jelas. Tujuan jelas ini artinya apa? Dengan tujuan yang jelas kita tahu kita pakai teknologi yang mana nih? Teknologi yang tepat. Ya. Kemudian data-data yang dimasukkan nih, karena kan kita tetap manage data. CRM itu sebenarnya managing data juga ya. Datanya harus berkualitas, prosesnya harus rapi. Keterlibatan seluruh tim itu adalah kunci kesuksesan. Jadi kalau semua tim tidak on board, nah ini yang tadi kita bicara masalah challenges-nya tadi itu, ya. Semua divisi harus menggunakan dan mengupdate CRM secara konsisten. Kata-katanya adalah digunakan, diupdate secara konsisten. Karena kalau tidak digunakan, mubazir. Kalau tidak diupdate, data tidak akurat. Update-nya sebagaimana secara konsisten. Teman-teman coba cek ya, berapa seringnya kalau untuk customer-customer dari perusahaan bank-bank yang sudah besar, itu secara otomatis pada saat kita menggunakan misalnya suatu aplikasi ya, mobile banking dan misalnya ya, from time to time dia akan tanya, updating your data. Ya, itu secara sistem CRM bisa kita program, dia akan langsung mengupdate data. Customer tinggal bilang, oke, alamat masih sama,
Mungkin sekarang statusnya berubah segala macam, itu bisa diupdate secara digital, ya langsung. Jadi sistem tersebut bisa mengatakan kalau itu sudah diintegrasikan ke dalam sistem kita. Nah, semua divisi ini harus menggunakan kemudian mengupdate CRM secara konsisten. Perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah menggunakannya mungkin sering teman-teman sering ditanya kan, oh kita nggak bisa fiturnya nggak bisa dipakai karena lagi updating. Atau kalau kamu belum mengupdatekan data kamu, data ini aplikasi ini tidak akan available pada saat-saat tertentu begitu. Nah, itu juga sering. Saya menggunakan suatu bank ya waktu waktu saya di Australia yang tetap saya keep. Mereka from time to time selalu pada saat saya mau pakai dia langsung tanya karena saya lama tidak beraktivitas dalam sistemnya mereka. Mereka tanya, dia langsung secara automatically itu adalah CRM. Jadi Customer Relationship Management dia mengatakan secara analitik dia baca. Oh, Ibu Susana udah lama nggak masuk ke sini. Siapa tahu bukan dia ya sekarang. Apa yang terjadi ya mungkin dihack dan lain sebagainya. Ya, itu adalah CRM. Pernah juga ada tahu-tahu rekening Anda diblok karena biasanya diam-diam saja kemudian Anda melakukan transaksi mungkin dengan jumlah yang signifikan, tahu-tahu diblok, itu juga fungsinya dari CRM. Dia menganalisa, oh mungkin ada sesuatu yang apa ya dicurigai sehingga dia bertanya, kita perlu verifikasi apakah benar orang ini yang melakukan transaksi yang valid seperti itu ya. Itu juga adalah suatu sistem yang ada di dalam CRM kita. Pernah juga kalau kita pakai, saya pakai iPhone, saya pakai MacBook ya. Kadang-kadang MacBook saya ke logout, kemudian saya login lagi. Dia akan double check ke sistem saya yang lain satunya lagi. Dia bilang ini ada orang mengakses account kamu atau rekening bukan rekening laptop kamu dari lokasi yang berbeda dari yang biasanya. Apakah itu benar kamu? Tolong verifikasi. Itu adalah analytical data, ya. Jadi kadang-kadang orang pikir, oh hebat sekali. Nah itu sudah dimasukin ke dalam sistemnya. So balik lagi, implementasi membutuhkan waktu dan membutuhkan suatu perbaikan yang berkelanjutan. Dalam melakukan suatu implementasi tentu aja mulai dari skala yang kecil, kita evaluasi, kemudian kita kembangkan lagi. Itu. Oh, okay. That's my last slide. So, silahkan kalau saya akan tutup share-nya ini, kita bincang-bincang sebentar, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Nah, oke. Silakan teman-teman sekalian. Nah, itu basically adalah kerangka understanding CRM. Nah, tinggal sekarang kalian apakah memiliki better understanding, apakah ngerti, kemarin, oh ternyata CRM seperti itu. Kalau saya balik ke share screen saya yang pertama, tujuan kita pada saat kita di sini adalah, bentar, pada purpose kita. Oke, di sini. Nah, lesson learn kita. Selama 1 jam 15 menit ya, kita diskusi. Tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang kita bilang by the end of the session, tujuan dari session kita hari ini adalah Anda tahu apa itu CRM, apa itu fungsinya, kenapa itu penting, apa saja tipe-tipe CRM, kemudian aplikasinya tadi kita bicarakan dalam bisnis kita. Ada CRM tools ya yang tadi nanti datanya kita berikan. Kemudian tantangan dalam implementasi. Pertanyaan saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu apakah tercapai dalam 1,5 1/4 jam yang kita share bareng-bareng ini? Silakan di chat. Kita pengen tahu kan, mesti analisa dong 1,5 jam kita ini bagaimana gitu. Apakah tercapai? Sekarang apakah masih ada teman-teman yang tidak tahu kalau CRM itu seperti apa?
Silakan di chat dong. Oke, pertanyaan saya, CRM Customer Relationship Management. Oke, Pak Matius. Dengan kita dapat mengenai, oke, Pak Matius. Nah, CRM. Fungsinya CRM apa, Pak? Mungkin dibuka, Pak Matius, buka ininya, biar dengar suaranya. Pak Matius bisa buka? Atau siapa yang mau bantu Pak Matius? Jadi fungsi CRM apa? Ari Febri. Ari. Halo Bu, Yeay. fungsinya itu memahami kebutuhan dan perilaku customer, salah satunya. Hmm. Hmm. Lalu Tujuannya. Hmm. juga bisa meningkatkan loyalitas Hmm. dari customer kita, terus menjaga komunikasi, dan yang paling penting itu bisa mengoptimalkan penjualan. Hmm. Oke, thank you. Thank you. Mengelola Ya, Bu. hubungan perusahaan dengan customer, yes, thank you. Adi Surya. Yana, meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas yang berakhir. Yes. Membantu merubah customer yang biasa menjadi customer yang loyal. Oke, thank you, thank you. Nah, sekarang fungsi CRM membantu perusahaan dalam mengelola hubungan dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, pada akhirnya meningkatkan penjualan dan keuntungan. Oke, Arta, terima kasih. Ada berapa macam CRM yang kita punya? Boleh di chat? Tiga, dijelaskan. Karena dengan cara seperti ini, kita bisa belajar dengan lebih cepat. Jadi bisa tahu apa aja gitu loh. Sore Bu, Tiga. Yes, izin menjawab Bu ya. silakan, silakan. Ya, Dinita Bu dari BPR Lestari Bu, izin Oke. menjawab. Mm-mm. Beberapa macam CRM itu ada tiga Bu. Jadi CRM secara operasional, kemudian CRM secara analytical, dan Mhm. CRM secara kolaboratif. Hmm. Kolaborasi. Jadi CRM secara pertama itu kan yang analytical ya Bu ya. Ya, jadi Operational. di situ eh, gimana caranya dari si CRM ini menganalisa Mhm. data-data kebiasaan-kebiasaan nasabahnya, sistem kita itu dianalisa dulu, kemudian operasional sebenarnya yang pertama Bu ya. Jadi CRM secara sistemnya dulu di eh, masifkan kan kayak gitu. Dari data-data itu dikumpulkan semuanya, data-data customer kita, kemudian dilakukan analisa, kemudian masuk ke kolaboratif. Jadinya kolaborasi antar bagian, Bu. Hmm. Seperti itu. Jadi itu sih Oke. beberapa macam CRM yang tadi Ibu juga sudah jelaskan. Thank you, Bu Hmm. Susana. Ya, thank you, Dini. Oke, CRM analitik, operasional kolaborasi. Nah, kalau melihat nih, contoh ya, kita gampang masuk ke implementasi nih ya. Yang di sini pasti banyak teman-teman dari BPR Lestari ya. BPR Lestari udah di mana? Sudah di mana? Kalau masalah CRM ini, apakah ada? Apakah semua berdasarkan di kepala aja atau hanya di Excel kalian masing-masing atau ada di mana ini? Apakah kita sudah ada? Ada, Bu. Sudah ada, Bu. Ada apa di yang di mana Dini? Kalau CRM itu kan kita dari sisi operasional juga kita sudah ada Bu di pusat. Jadi Mhm. teman-teman di pusat itu ada tim CRM khusus gitu Bu apa namanya? Mengambil data, mengumpulkan data. Jadi Mhm. kemudian menganalisa juga ada. Nah, kami dari seperti saya di pemasaran kan seperti itu Bu. Jadi Mhm. nanti di pemasaran itu kita bisa lihat juga kita minta data kemudian dianalisa. Oh, ternyata dari pusat itu menganalisa nih gimana nih terkait dengan produk ini, kenapa nih kok sekarang eh, penjualannya atau dari bulan lalu itu berkurang kayak gitu. Nah, apa nih kendalanya kayak gitu. Jadi kita bisa mengambil eh, strategi atau bisa mengambil keputusan untuk mengeksekusi eh,
apa strategi kita selanjutnya, Bu. Kayak gitu. Oke. Jadi datanya itu sudah ada. Jadi Itu kamu sih bisa udah jalan sih, Bu, kalau di BPR Lestari ya, Bu. kamu bisa buka desktop, kemudian kamu bisa ambil datanya atau bagaimana? Karena yang namanya CRM ya, Maaf, itu Bu, kan putus-putus, Bu. Gimana, Bu? oh, oh oke. Apakah data tersebut available pada saat kamu buka desktop, buka laptop atau buka ini bisa bisa download data Kalau tersebut? untuk data itu dari tim pusat kayak gitu memang kita dikirimkan setiap bulan, Bu. Itu Hmm. kita ada. Jadi per cabang itu kita dikirimkan data. Misalnya data Hmm. Soldex namanya, Bu, ya, kalau di BPR Lestari, Bu. Apa namanya? Nah, jadi data Soldex tuh kita ada nih semua nasabah kita di cabangnya saya misalnya. Data Hmm. Soldex, Bu, Hmm. setiap bulannya. Jadi Soldex, itu Solution Index. Oke. yes. Jadi Hmm. setiap bulan itu kita dikirimkan di awal bulan kayak gitu dari pusat. Hmm. Itu ada nih nasabahnya kayak Ibu Susana. Ibu Susana ini udah punya apa aja kayak Hmm. Depogo, misalkan mobile bankingnya aktif atau enggak, rekeningnya dorman atau enggak, seperti Oke. itu. Terus Hmm. apakah Bu Susana ini termasuk nasabah mantan atau ex namanya, Bu, ya, ex Hmm. prioritas seperti itu. Jadi kita di lapangan bisa cek itu setiap saat kita berkunjung ke nasabah, kita udah bawa data itu, Bu. Oke. Jadi punya senjata saat kita berhadapan sama nasabah gitu loh. Apa sih yang sebenarnya Ibu perlukan? Oh, Ibu udah punya produk ini. Oh, ternyata Ibu belum punyanya si produknya ini gitu. Jadi ya kita tinggal tawarin sesuai juga kebutuhannya Ibu gitu. Menggali nasabahnya juga kita perlu di situ sih, Bu, kuatnya, Bu. Ya, ya, thank you Dini. Jadi Ya, memang thank you, Bu. thank you. Jadi dengan dibantu dengan CRM tersebut, tinggal Salesforce-nya itu tinggal download atau dapatkan atau diupdate datanya. Nah, ini tinggal uh, balik lagi, apakah datanya akurat apa enggak, itu tergantung balik lagi. Jadi dari mereka yang menggunakan data tersebut, itu harus menfeedback. Jadi kayak Dini mendapatkan datanya kan bulanannya. Kemudian kamu ada feedback balik nggak? Oh, yang ini ternyata begini-begini supaya data tersebut terupdate di CRM-nya. Karena kalau tidak terupdate, nah itu masalah lagi kan. Jadi tidak ini. Sorry tadi ada yang wave tangan siapa ya? Silakan buka mikrofonnya. Tadi ada yang wave mengangkat tangan. Oke. Nah, jadi itu juga salah satu challenge-nya dari namanya sistem ya. Namanya sistem tuh balik lagi fungsi manusianya itu harus feeding back. Jadi kita yang mendapatkan data setelah dapat, nah kan si misalkan tadi Dinita atau Ari ya ketemu customer, ternyata oh kok tidak demikian ya. Nah kalau tidak demikian, apakah dibalikin lagi ke sana? Oh ternyata ini harus harus diupdate ya. Ternyata ini sekarang sudah begini, begono begini, begono. Apakah itu dilakukan? Pasti, Bu, dilakukan, Bu. Lakukan ya. Oke, Iya. alright. Thank you, thank you. Nah, teman-teman yang lain dari mungkin dari bank yang bukan BPR Lestari, apakah sudah diimplementasikan hal seperti ini? Apa kali karena gini ya, efektivitas suatu tim ini akan jauh lebih bagus kalau data-data yang di feeding kepada mereka yang memang harus ketemu nasabah dan lain sebagainya itu data-data yang bagus ya, istilahnya benar gitu loh, benar dan artinya tadi kata Dini bilang apa? Dipersenjatai gitu ya. It is true. It is true, dipersenjatai. Jadi kita tahu personalitinya seperti apa, kemudian kalau misalkan memang senengnya, kadang-kadang senengnya apa ya gitu. Dan hal-hal seperti itu semakin tajam, semakin semakin mudah untuk mengoptimalisasikan kegiatan kita. Begitu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Apakah teman-teman lain ada yang pertanyaan lagi? Gimana? Oke, dari pertanyaan kita lagi tadi mengenai challenge-nya. Nah, tantangan dalam mengimplementasikannya itu apakah terjadi di perusahaan-perusahaan Anda semua?
Apakah ada komitmen dari manajemen untuk spending time, untuk onboarding program, kita dikasih waktu untuk belajar, mengupdate dan lain sebagainya. Apakah ada komitmen dari perusahaan dan juga tim untuk secara konsisten mengupdate dan menggunakan CRM ini? Tuh. Monggo silakan. Kalau ada kita masih punya waktu 5 menit ya Yuk ya. Iya, benar sekali, Bu. 5 menit lagi waktu kita. 5 menit lagi waktu kita teman-teman silakan pergunakan. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau saya masih belum bisa jawab, nanti saya tampung dulu. Saya tanya sama yang jauh lebih experience mungkin dari saya gitu. Monggo. Ini siapa lagi yang ada yang mau sharing mungkin? Tadi dari teman-teman silakan. Masih ada 5 menit. Terbuka buat apapun juga. Kita udah ada Mepet? foto bersama. Kita udah ada foto bersama belum, Yuk? Belum, Ibu. Nanti di akhir acara kita foto bersamanya, Ibu. Oh, oke. Silakan. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau sharing atau bertanya untuk materi hari ini? Masih ada 5 menit lagi waktunya bersama Ibu Susana. Semua apakah ada? Oke, pertanyaan saya. Apakah apakah yang kita sharing selama hampir 1,5 jam ini menambah pengetahuan kalian? Apakah sudah tahu semua? Jadi sebenarnya ini terlalu apa istilahnya terlalu surface? Silakan di chat. Karena ini ini ya apa memberikan insight buat si Ayu nih, apakah program ini dilanjut apa enggak gitu kan Yu ya? Iya, benar sekali, Ibu. Ayo Maka kita teman-teman. lanjut ke berikutnya, Ibu. Iya, Iya, menambah pengetahuan. oke dari Bayu, terima kasih. Apakah menambah jadi bisa mikir-mikir besok-besok bisa-bisa ini apa share sama manajemen. Pak, mungkin udah saatnya perusahaan kita sudah mulai membutuhkan gitu kan, seperti itu. Silakan. Thank you Ayu dari Asri Kop. BTR Asri, Ibu, dari koperasi kami. Di mana itu? Ini di Bali, Ibu. Oke, alright. Ya, oke. Jadi menambah pengetahuan, oke, silakan. Tentunya menambah pengetahuan untuk memperbaiki lagi CRM kita, Bu. Yes. Nah, karena saya kadang-kadang kebanyakan kita tuh terjebak dengan teknologi. Dipikir teknologi is everything. Enggak. Teknologi adalah tools membantu kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan lebih efisien, dengan lebih baik. Ya, itu jangan sampai kadang-kadang orang bilang, oh, kalau kita mau bikin bisnis apa, bikin bisnis apa, orang pertama langsung kita bikin website. No, website adalah tools, gitu loh. Jadi jangan jangan sampai salah. Orang bilang, oh, kalau kita mau meningkatkan customer relationship kita apa? Oh, kita beli CRM. CRM ada toolsnya satunya, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan secara konsisten lagi. Perbaiki CRM, oke? Yang lainnya gimana? Oke, apa masih saya lihat sih masih pada nongkrong di depan ini ya, tapi udah mau dikejar target kah? Ibu Kendri, gimana Bu Kendri? Ya, Bu, benar-benar sangat membantu sih, Bu, untuk dari sisi CRM ini. Karena kan dari Oke. awal kita sudah dikasih data seperti yang disampaikan Dinita tadi, jadinya Mm-mm. bermanfaat banget. Jadi kita tahu nih kekurangan nasabah itu apa, kayak gitu sih. Bu Iya, Susana sangat membantu. iya. Jadi kita nggak ngandelin cuma apa yang kira-kira di kepala kita ya, betul ya? Ya, benar, Nah, Bu. dan secara otomasi ini bisa meningkatkan kepuasan pelanggan karena pada saat kamu buka namanya, oh Ibu Susana duduk, langsung dibuka nama Ibu Susana, keluar semua datanya tanpa harus ditanya lagi. Ibu ini apa? Dia paling tanya untuk verifikasi lah ya, biasa Ya. lah itu kan, that's it. Mm-mm. Tapi kalau misalkan lagi ada komplain, ada apa, itu langsung keluar. Mm-mm. Sering sekali gini ya kan Bu Kendri. Ibu Ya. Kendri lagi yang menghandle saya. Bu Kendri lagi cuti. Mm. Problemnya belum selesai. Kita dihandle sama yang lain.
betul, Staff yang lainnya, kalau dia tidak ada CRM-nya, dia nggak tahu tuh problemnya apa. Dia akan bertanya lagi dari nol lagi. betul. Sudah sampai mana dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bagus sekali juga untuk menghandle apa ya, mereduce komplain ya, atau Betul. konflik resolution kita tuh seperti apa gitu. Mm-mm. Thank you Bu Kendri, thank Ya, you Mas sama-sama, Bu. Riki. Saya tahu sibuk sekali pasti Kang. Oke, berguna bermanfaat membantu mengklarifikasi kebutuhan nasabah. Yes, thank you. Oke, teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk sharing pada siang hari ini. Dan juga Ayu dari Aku Bank, thank you teman-teman. Terima kasih untuk yang belum pernah berjumpa saya, salam kenal. Semoga 1,5 jam ini menjadi sesuatu yang memorable buat kita ya, buat pengetahuan dan juga untuk persahabatan kita di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya. Saya balikan kepada Ayu ya. Yuk, silakan Kasih Yuk. Ibu Terima untuk kasih. waktunya satu Makasih, Bu setengah jam Susana. ini. Terima kasih. Tunggu bermanfaat, Ibu ditunggu sebentar. Saya mau ajak Ibu berfoto bareng bersama Oke, semua oke. peserta. Oke. Mohon dibantu Bapak Ibu untuk on cam dulu sebentar. Kita bisa foto bersama karena ini momen paling penting, momen yang ditunggu-tunggu kita semua. Oke, semuanya sudah on cam, Ibu. Terlihat sudah mulai ada yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ada dari BPR Patma bersama-sama di sana, cabang Oke. Tabanan. Wow. Ada BPR Patma lagi nonton bareng nih semua. Oke, Wow, Fatma Singaraja lah lagi nobar ya. lagi nobar. Hai. Udah semua terlihat di kamera. Kita mulai foto ya, Bapak Ibu ya. Saya hitung mulai slide satu, satu, dua, tiga. Boleh jempolnya? Jempol. Jempolnya dua ya, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, aku Bang. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini, Ibu Susana. Materinya luar biasa. Terima kasih Kita banyak sama-sama. belajar tentang CRM ini, Bu. Ternyata CRM ini bukan hanya sekedar software, tapi adalah strategi untuk bisnis kita, meningkatkan bisnis kita. Jadi kita akan lanjutkan kelasnya karena ini sangat bermanfaat menurut Bapak Ibu peserta. Kita akan mungkin bertemu lagi di kelas Ibu dengan materi ini, Ibu. Siap ya, Ibu ya? Siap, siap, siap. Siap, siap Ibu. Bapak Ibu, kita akan bertemu lagi di bulan depan. Satu materi yang tidak kalah penting dari hari ini, itu tentang terkait dengan cyber security. Kita Hmm. akan bertemu lagi di tanggal 11 September 2025 di jam yang sama. Dan itu merupakan hari terakhir kita berada di Aku Bank Session 2. Dan untuk mengakhiri hari ini, Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon dibantu Bapak Ibu untuk kuesioner yang sudah kami siapkan di link di kolom komentar. Ada link kuesionernya mohon diisi dan karena di akhir nanti Bapak Ibu setelah submit itu akan langsung mendapatkan materi dari Ibu Susana yang sangat menarik hari ini. Jadi setelah Bapak Ibu submit linknya, nanti akan ada muncul materi yang Ibu Susana sampaikan. Demikian untuk hari ini Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai jumpa kita di bulan depan di tanggal 11 September. Terima kasih Terima kasih Ibu, semuanya. Bapak, selamat Bye-bye. sore.